Ruas JD. Dan pada kesempatan kali ini Ruas JD ingin mereview barang-barang, tentunya aksesoris gaming buat Android ya teman-teman ya. Dan ini momennya sudah menuju di akhir tahun teman-teman, jadi siapa tahu teman-teman butuh aksesoris gaming yang mungkin bisa jadi rekomendasi buat kalian, yang bisa menemani kalian pada akhir tahun ini. Dan menurut saya ini cukup recommended, dan menurutnya ini barangnya mudah sekali ditemukan di online shop teman-teman, di bawah harga 50 ribuan. Jadi cocok banget buat kalian yang mungkin masih mahasiswa atau yang masih sekolah. Jadi dengan budget yang di bawah 50 ribuan kalian bisa mendapatkan aksesoris gaming yang mungkin memperlancar untuk aktivitas gaming kalian di akhir tahun ini. Oke, tanpa banyak lama-lama, oke, dan mungkin buat kalian yang pertama kali gabung di channel ini, jangan lupa buat like, comment, subscribe di Ruas JD biar dapat tutorial dan review berikutnya. So kita langsung aja untuk review barangnya satu persatu, let's go. Oke cuy, jadi di sini ada 4 aksesoris gaming yang akan langsung kita review. Yang pertama ada sarung jempol ya teman-teman. Jadi ini adalah finger sleeve dari FlyDigi. Untuk harganya pun cukup murah, di sini hanya sekitar 35 ribuan sampai 50 ribuan saja. Untuk belakangnya ada tulisan Cina dan ada tulisan FlyDigi. Jadi seperti ini untuk bagian belakangnya teman-teman. Langsung aja untuk kita buka ya. Kita bakal langsung review barangnya. Oke, dan kita buka dulu. Untuk bahannya seperti ini ya, tipis dan juga berserat. Ada logo FlyDigi-nya di depannya. Mantap sih, ini benar-benar tipis. Oke, kita letakkan dulu guys. Jadi di sini kita lihat di dalamnya teman-teman. Kita buka dulu, di dalamnya ada kertas ya. Dan di sini juga tulisan Cina kurang lebih, untuk belakangnya kosong. Untuk harganya sekitar 35 ribuan sampai 50 ribuan. Ini menurutku sebanding dengan kualitasnya. Untuk kainnya ini adem teman-teman dan juga tipis ya, jadi enak banget kalau kita pakai. Kurang lebih seperti ini jika kita pakai. Dan kita langsung aja untuk tes main Mobile Legends ya teman-teman ya. Oke, dan di sini kita coba ya. Jadi untuk finger sleeve ini bisa support di Android maupun di iOS ya teman-teman. Untuk aksesorisnya ini menurut saya cukup lumayan membantu ya ketika kita menggeser-geser. Biasanya kalau tanpa finger sleeve ini tangan kita sering keringetan ya, atau jempol kita sering keringetan. Nah kalau pakai ini jadi licin, jadi kita mau geser-geser itu enak teman-teman. Selain itu bahannya juga adem, dan jika kita tekuk jempol kita di sini tidak terasa ketat ya. Jadi ini tidak terasa ketat dan masih nyaman untuk dibuat main game. Oke, dan mungkin jika yang tadi masih agak mahal, di sini ada yang lebih murah lagi, sekitar harga 10.000 sampai 15 ribuan aja. Dan hampir sama untuk tulisan belakangnya Cina juga seperti ini. Dan di depannya seperti ini ada tulisan Mobile Gaming Finger Sleeve. Oke, dan kita bakal lihat untuk perbedaannya dengan yang harga 35 ribuan tadi ya. Di sini hanya harga 10.000 sampai 15.000. Kita coba yang warna merah teman-teman. Oke, di dalamnya kosong, di sini tidak ada kertasnya. Dan untuk yang harga 10 ribuan ini menurutku cukup tebal ya di sini ya. Tapi kita cobain dulu. Kita buka dulu guys ya. Iya, ini agak tebal ya. Dan untuk bahannya ini berserat juga, tapi lebih banyak bulu. Berbeda dengan yang merek FlyDigi tadi, tipis tapi bulunya sedikit. Kalau ini bulunya lebih terlihat sekali. Oke, kita coba pakai. Oke, ini benar ya, tebal ya. Dan juga kainnya tidak adem. Jadi di sini agak sedikit hangat ya kalau kita pakai. Meskipun ini pakai sebentar aja tapi udah terlihat untuk hangatnya. Oke, kita coba untuk bermain game. Dan di sini sih menurutku untuk feel sensitivitasnya hampir sama dengan yang merek FlyDigi tadi, tapi untuk perbedaannya di sini memang untuk
dan juga tebal. Jadi untuk dipakai di jangka waktu yang agak lama menurut saya ini kurang recommended. Tapi untuk sensitivitasnya menurut saya di sini oke sih. Buat kalian yang suka fast hand atau bermain pakai assassin, ini menurut saya cukup recommended sekali. Meskipun untuk segi kenyamanannya lebih nyaman yang di merek FlyDigi tadi ya teman-teman. Ya wajar karena yang merek FlyDigi lebih agak mahal, mungkin kualitasnya juga lebih berbeda daripada yang di harga 10-15 ribuan aja. Oke, dan untuk aksesoris yang terakhir ada apa ini namanya, mobil joystick dari Akome ya teman-teman ya. Jadi ini murah sekali, hanya 14 ribuan, dan bentuknya memang joystick seperti ini, memang agak unik teman-teman. Oke, dan langsung kita akan buka aja guys ya. Jadi ini simple ya, bisa dibawa kemana-mana, dan bentuknya juga cukup unik, tempatnya juga bagus. Jadi ini recommended sih. Dan di depannya seperti ini teman-teman, kita bisa geser-geser ya seperti analog PS ya teman-teman ya. Dan untuk belakangnya seperti ini, kayak magnet yang di belakang. Dan kita langsung aja untuk coba ya di Mobile Legends. Kita paskan dulu dengan analognya teman-teman. Jadi ini bisa langsung nempel ya, langsung merekat ya. Kita gini kan juga gak jatuh teman-teman, cukup unik menurut saya. Oke, kita coba untuk main game ya, apakah lancar jika kita pakai analog ini. Oke, kita geser di sini. Untuk feel-nya juga seperti analog PS ya teman-teman, cuman untuk sensitivitas dari fast hand-nya sendiri aku lebih suka yang pakai finger sleeve tadi. Kalau yang ini sih menurut saya juga responsif, tapi harus terbiasa karena kebiasaan kita kan langsung pakai jari ke layar ya teman-teman. Dan kalau pakai mobil joystick ini memang feel-nya berbeda ya. Dan untuk settingannya di sini aku pakai yang pengaturan. Kita geser dulu dari sini ya. Aku pakai yang posisi tetap nonaktif teman-teman. Tinggal kalian sesuaikan aja mau di posisi tetap nonaktif atau yang aktif. Itu fungsinya buat analog kita biar tidak gerak-gerak kemana-mana ya. Dan untuk analognya ini kalau dilepas juga gampang sekali ya. Seperti ini, seperti karet ya di samping-sampingnya. Dan ketika kita tempelkan juga dia bisa merekat dengan baik. Jadi ya cukup recommended juga menurut saya. Meskipun di sini saya pakai tempered glass tapi masih bisa berjalan dengan baik. Nah, di sini juga ada kelemahannya guys. Jadi ketika kita mau ngetik chat, misal kita ngetik chat di game, itu kita tidak bisa ya teman-teman, karena kita harus mencopot dulu untuk analognya biar kita bisa chatting di in game. Jadi memang agak ribet. Nah, jika memang kalian tidak terlalu mementingkan untuk chat in game, ini bisa jadi rekomendasi banget buat kalian yang suka bermain game dengan memakai analog. Oke, mungkin segitu dulu dari review Ruang Senja ini. Mungkin aksesoris gaming ini bisa menemani kalian di akhir tahun 2021 ini. Untuk linknya nanti aku akan sediakan di kolom komentar. Semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa buat like, comment, subscribe di Ruang Senja ID biar dapat tutorial dan review berikutnya. So kali ini Ruang Senja pamit dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Ruang Senja pamit dan see you next video. Bye bye.